membentuk kita di dalam rahim ibu kita, kemudian akhirnya Allah menyatakan tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah kita mengalami kehidupan di dunia ini, kita akan mati. Kalau seandainya sampai situ aja, mungkin kematian adalah waktu istirahat untuk orang yang hidup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kematian kita dari dunia ini, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, bahwa kita akan dibangkitkan, kita akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Insya Allah keyakinan ini, akidah tentang kebangkitan kita hari kiamat ini adalah merupakan keyakinan yang telah kita yakini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, bahwa nanti manusia di akhirat sebagian akan Allah masukkan ke dalam surga, sebagian lagi Allah masukkan dalam sa'ir, yaitu api yang menyala-nyala di neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya di dalam kehidupan di dunia ini, marilah kita menjadi orang yang cerdas seperti kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang hidup dengan atau untuk mempersiapkan kebahagiaan yang lebih kekal lagi. Dalam ayat yang sering kita baca, kita dengar, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan yang akan kita jalani nanti adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini satu hal yang ingin disampaikan untuk sebagai pengingat kita adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ini adalah sebagai motivasi kita untuk kita bisa lebih kuat lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih kuat lagi istiqomah lagi dalam kita beramal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan siapkan untuk orang-orang yang Allah masukkan dalam surga adalah kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan dengan detail. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa kenikmatan surga itulah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Belum ada mata yang melihat dengan nyata, belum ada telinga yang benar-benar mendengar dengan nyata, dan tidak mungkin terbesit di hati kita keindahannya, kemegahannya, kebahagiaannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-cirinya, Allah spill. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan hal tersebut, ya, atau Allah menggunakan satu cara, ya, yaitu apa? Sebagian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita adalah seperti nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia. Sehingga ketika kita senang pada sesuatu di dunia ini dan ternyata ada hal yang lebih menyenangkan lagi, maka kita akan termotivasi untuk beramal. Ya. Makanya di dalam surat yang sering kita dengar juga di awal Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh, karena bagi mereka adalah surga. Yang mana kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika mereka mendapatkan satu nikmat, mereka
mengatakan, Masya Allah, nikmat ini seperti yang telah kami rasakan juga sebelumnya. Sebagian para ulama menyatakan bahwa bentuk nama, ya, nikmat yang mereka rasakan itu pernah mereka rasakan di dunia. Tapi kuantitas, kualitas, dan rasanya lebih berbeda, jauh. Tapi kebahagiaan-kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan di dunia, artinya pernah kita rasakan. Sehingga apa? Tujuannya adalah agar kita di dunia ini ketika merasakan satu kebahagiaan, oh ini enak. Dan di surga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan yang sama plus lebih lagi. Maka kita akan lebih termotivasi untuk menjaga kebahagiaan tersebut, menjaga amalan yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Tapi di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk penduduk surga adalah Allah akan mempersiapkan kepada mereka, ya, makanan dan kebutuhan atau kenikmatan, Tuhan, dari makan yang tiada tara. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dunia kita, apa yang membuat atau apa suatu hal, bahasanya apa ya? Apa ya inti dari kesenangan kita itu apa? Intinya makan-makan kan gitu, ya. Acara ngumpul keluarga, kalau nggak ada makanannya gimana? Ya enak. Gitu. Acara apapun pasti makanan. Ya. Kita bikin walimah, ya, kita hadir undangan yang kita kejar pertama kali ya, bukan pengantinnya, makanannya. Habis itu yang sering diibahin apa? Makanannya. Kalau dekorannya bagus, masya Allah, makanannya dikit itu wah kemarin makanannya dikit. Tapi kalau yang sederhana makanan yang banyak, hilang itu kesederhanaannya, kelihatannya mewah. Kenapa? Karena makanannya. Kita ngumpul-ngumpul makanan. Kenapa? Karena memang itu suatu hal yang membahagiakan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk manusia, ya, makanan yang lebih luar biasa. Kalau sekarang kita di dunia ini, ya, kita kan kerja, kemudian cari nafkah, kemudian mau membahagiakan diri kita, kebanyakan dengan apa? Dengan makanan. Jalan-jalan ke mall, rata-rata apa? Makan. Sekarang kalau ke mall yang rame biasanya di food court-nya, gitu kan. Toko-tokonya biasa-biasa aja atau cenderung sepi. Artinya suatu yang membahagiakan manusia itu makanannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sekarang di dunia ini senang dan suka, apalagi mungkin ada yang punya jiwa kuliner, itu kalau sudah dapat kuliner yang apa namanya, yang nonton di medsosnya mungkin wah ada yang nyoba di sini, didatengin ratusan kilometer, ada yang didatengin mungkin di daerah Jogja, dia datang ke Jogja, ini di Sulawesi, bahkan dia terbang ke Sulawesi untuk mencicipi makanan. Nah, kemudian ibu-ibu juga kreasinya di makanan, ya kan, nonton, ya, di YouTube resep-resep berkreasi makanan untuk apa? Membahagiakan keluarga, membahagiakan suami. Karena memang makanan adalah hal yang membuat manusia bahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau seandainya kita sekarang bahagia, kita pengen makanan, ya, yang begitu lezat, begitu banyak bentuknya, begitu banyak rasanya, maka itu akan kita dapati dengan mudah ketika kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita kalau butuh makanan, kita butuh effort. Kita butuh kerja, satu, kita cari uang. Setelah dapat uangnya pun nggak begitu saja makanan kita dapat, ya kan? Kalau kita beli, ya kita harus pergi ke tokonya. Gitu. Sekarang nggak pergi ke tokonya, Ustaz. Sekarang pesan pakai
ini apa namanya ojek online. Oke, tapi kita butuh nunggu. Iya, kalau pas datang makanannya sesuai, kadang makanannya nggak sesuai, ada yang ketinggalan. Yang tadinya nafsu makannya jadi hilang, gitu. Kemudian setelah itu, apalagi ibu-ibu butuh masak, itu kan panas-panasan, makanannya terhidang dengan segala upaya. Kemudian makanan di dunia bisa basi, gitu. Dan ternyata di dunia kita kenyang, makan dikit atau kenyang, tapi masih mau lagi, nggak bisa menikmati lebih. Artinya apa? Kenikmatan dunia terbatas. Kenikmatan di dunia ini terbatas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kenikmatan yang sama dengan lebih besar lagi. Yaitu apa? Yaitu Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan inna ashabal jannatil yaum fi syughulin fakihun. Kata Allah, penduduk surga akan syughul, terus syughul ini terus beraktivitas, sibuk kalau bahasa orang. Tapi sibuknya bukan sibuk yang melelahkan. Fakihun, bahagia. Subhanallah. Sekarang kita kalau mau merasakan ini, nah ini juga termasuk nikmat yang berikutnya, yaitu nikmat kebahagiaan, ketenangan. Sekarang kita yang bekerja, yang kita cari cuti, kemudian liburan, itu cuti dapat paling berapa hari? Anak-anak sekolah misalnya dapat kemarin 3 minggu, ya 3 pekan kurang lebih. Tapi habis itu harus masuk lagi, kemudian berletih-letih lagi. Tapi kata Allah di surga enggak, bahagia terus. Kalau di dunia liburan terus berarti, tapi kalau di dunia liburan terus kan nggak mungkin, ya kan? Sekaya-kayanya orang yang sudah orang bilang uang yang bekerja buat dia pasti ada pusingnya, gitu. Pusing menjaga kekayaannya dan pusing mengatur kekayaannya. Tapi di akhirat tidak. Allah mengatakan bahagia dia. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan-pasangannya dengan keluarganya nanti akan berbahagia, ya, di dalam naungan-naungan taman surga. Mereka akan bersantai-santai. Lahum fiha fakihah wa lahum ma yad'un. Allah akan berikan segala buah-buahan dan apa yang mereka inginkan tanpa effort, tanpa kelelahan, tanpa usaha yang lebih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan wal akhiratu khairun wa abqa, agar kita sebagai hambanya menjadi hamba yang cerdas. Kalau seandainya di dunia ini itu merupakan kebahagiaan kita, kita mau nyantai-nyantai, kita mau nyantai dengan makanan dan minuman yang kita inginkan, maka itu Allah janjikan. Allah janjikan untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia. Sekarang ini yang Bapak, ya, atau yang Ibu juga. Kita kadang punya konsep begini. Misalnya ke anak kita atau bapak ke istrinya. Udah sekarang lu nurut aja dulu sama gua, kan gitu ya. Kamu nurut aja dulu sama saya, nanti saya akan bahagiakan. Kan seperti begitu. Kita ke anak kita, udah kamu nurut aja dulu. Ya susah-susah dulu aja dah nurut. Tapi nanti kamu akan rasakan bahagiaan. Aku akan bahagiain. Istilahnya nurutnya kamu itu akan aku balas. Saya akan kasih, kalau suami mungkin saya akan kasih apa namanya jatah yang banyak, bawa jalan-jalan. Kalau ke anak kita, nanti kalau anaknya prestasi kita kasih hadiah, kan begitu. Artinya kita nyuruh orang yang kita bimbing, yang kita bina untuk bersabar mentaati peraturan kita. Itu kita kepada sesama kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita pun meminta seperti itu. Untuk kita apa? Kita taat, sabar di dunia.
Dan ternyata sabarnya dari Allah Subhanahu wa taala pun banyak nikmatnya di dunia kita rasakan. Bukan susah melulu, enggak. Ya. Dan Allah janjikan sabar dulu di dunia sebentar dengan peraturan-peraturan dari Allah. Kalau kita taat, ya kita lulus, Allah akan berikan yang lebih berlipat ganda lagi. Nah, itu yang pertama jamaah, makanan minuman. Kemudian dan diantara ya, yang berikutnya, diantara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang ini juga nikmat yang sangat berharga di dunia kita, yaitu nikmat berkumpulnya kita bersama keluarga. Ya. Kalau Lebaran hampir kesibukan berita dan kesibukan kita semua berkaitan dengan kita kembali ke kampung halaman kita. Seakan-akan sibuk sekali Indonesia ini kalau sudah mau Lebaran. Jalanan-jalanan penuh dengan orang yang kembali ke kampung halamannya. Tiket semuanya habis. Mobil yang disewa habis. Ya. Semuanya ada yang dari desa ke kota, ada yang dari kota ke desa. Semuanya tujuannya satu, berkumpul bersama keluarga ketika hari raya. Ini suatu fenomena yang sebenarnya banyak mauidhah dan nasihatnya untuk kita. Banyak pelajarannya untuk kita ambil pelajaran. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaan besar bagi kita adalah berkumpul dengan keluarga, sanak keluarga kita, sanak famili kita. Sekarang coba masing-masing dari kita membayangkan satu orang yang paling dia rindukan dari keluarganya untuk dia bertemu kembali. Kalau seandainya dia bertemu kembali hari ini, apa yang kita rasakan? Kita pasti senang, kita pasti bahagia. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah janjikan untuk kita apa? Kita akan kembali, kita akan bertemu dengan keluarga-keluarga kita yang sama dalam imannya. Allah akan kembalikan kita dengan mereka di surga kelak. Allah akan berikan kebahagiaan pada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tersebut dalam surat Al-Insyiqaq. Allah menyatakan, "Fa amma man utiya kitabahu biyamini." Adapun orang-orang yang nanti mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya atau akan memperlakukan kepadanya hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini, ya, para ulama menyebutkannya. Yang dimaksud hisab yang mudah adalah Allah Subhanahu wa taala akan banyak memaafkan. Karena masing-masing jujur saja kita pasti tidak terlepas dari dosa. Dan semua apa yang kita lakukan itu akan Allah paparkan lagi kepada kita. Kalau seandainya kalau mau nyoba, kita punya CCTV di rumah, kita nyalakan, ya, kita rekam satu hari kegiatan kita, kemudian kita ulang lagi. Ya, jeleknya kita kelihatan, bagusnya kita kelihatan, kan gitu ya Pak Ibu. Di akhirat seperti itu akan Allah perlihatkan lagi pada kita. Dan kata Rasulullah SAW, kita akan langsung interview oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penengahnya. Yang mana kata Rasulullah nanti Allah akan mengatakan, "Ata'rifu dan bakada, ata'rifu dan bakada." Kamu ingat enggak dosa ini, kesalahan ini? Kita tidak akan bisa mengelak, hanya mengucapkan ya Rabbi, ya Allah. Maka kata Rasulullah, sampai ada, ya, manusia yang sudah hampir putus asa. Kenapa? Banyak kesalahannya. Segunung itu dosanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sebagaimana aku tutupi dosa itu di dunia, aku ampuni sekarang di akhirat. Ini adalah hisaban yasira.
Adapun kitab dihitung oleh Allah itu pasti. Ya. Tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Artinya apa? Banyak yang Allah maafkan. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala ya hilangkan dari dosa-dosa kita. Nah, kemudian Allah menyatakan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang mana mereka akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia. Akan kembali lagi berkumpul dengan keluarganya yang sama-sama mukmin, yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita senang sekali berkumpul dengan keluarga kita pasti akan dipisahkan oleh kematian. Itu tidak bisa kita hindari. Pemisah kita dan keluarga kita yang paling besar adalah kematian. Kalau jarak sekarang itu sangat mudah ditempuh. Baik dengan fisik, pesawat sekarang sangat mudah kita menaikinya. Ya. Atau kalau tidak dengan fisik, sekarang dengan berkomunikasi, bahkan dengan melihat, ya, dengan video. Tapi kita pasti akan dipisahkan dengan kematian. Dan pasti kita akan merindukan orang-orang yang kita cintai itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang dapat mengumpulkan kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penduduk surga. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat ini marilah kita jadikan sebagai pemicu kita untuk bertakwa. Jadikan sebagai sebuah motivasi kita. Karena apa? Karena untuk mendapatkan nikmat-nikmat ini kita butuh untuk berjuang. Satu hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang seharusnya kita ambil pelajarannya adalah fenomena kehidupan kita. Makanya dalam surat Adz-Dzariyat yang tadi dibaca oleh Imam, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di dalam diri kalian, kehidupan kita, maka kata Allah, ambillah pelajaran darinya. Karena setiap fenomena kehidupan kita ini ada pelajaran. Allah jadikan sebagai ayat, sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak untuk kita sedikit bertafakur dengan fenomena hari raya. Hari raya adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala lebaran bahasa kita, Idul Fitri maupun Idul Adha. Momen yang Allah jadikan untuk kita bergembira. Idul Fitri. Tadi sudah sedikit kita sebutkan tentang fenomena kebahagiaan, euforia dalam Idul Fitri. Kita kembali bersama keluarga kita, terus kita berkumpul bersama orang-orang yang mungkin kita hanya bertemu pada saat Idul Fitri aja. Kemudian kita makan dengan makanan-makanan yang lezat, yang enak, yang mungkin nggak kita ketemui di selain Idul Fitri. Ya, ini sebuah miniatur kebahagiaan surgawi yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada kita. Tapi coba lihat, untuk mencapai ke Idul Fitri, untuk mencapai ke Lebaran itu, apakah begitu saja? Tidak. Untuk mencapai ke momen Idul Fitri, kita punya 1 bulan untuk berpuasa. Lelah, letih, capek, apalagi mungkin sambil yang kerja. Ya. Kemudian malamnya, ya, diperintahkan kita untuk menjaga sholat malamnya. Yang biasanya habis Isya hanya nambah 2 rakaat ba'diyah Isya, ini nambah minimal 11 rakaat, ada yang 21 rakaat. Kemudian ada zakat fitur. Kemudian akhirnya dia menghitung-hitung lagi apakah ada zakat malnya juga. Kemudian sodakoh. Kalau dalam kehidupan
kita kita musodako, ada yang harus bayar THR ke karyawan, ke lingkungannya. Artinya apa? Ada ya sesuatu effort yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kesulitan dalam, bukan kesulitan ya, maksudnya beban ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan pada kita. Tapi setelah itu Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa dalam hari raya. Yang ketika hari raya jemaah, mari kita ingat ketika hari raya kita sampai ke lebaran Idul Fitri, 30 hari yang lalu itu seakan-akan tidak pernah ada keletihan dalam berpuasa. Padahal kalau setiap harinya kita aduh panas kan gitu ya. Nah, pulang kerja itu udah panas, langsung nyari pas buka puasa nyari es. Pas pas taraweh kita udah megang-megang kaki begini setiap itunya. Apalagi kalau imamnya panjang, aduh Pak Imam panjang banget gitu kan. Nah, besoknya udah waduh besok puasa lagi. Pas di Bekasi lagi panas lagi kan gitu. Akhirnya terus kita setiap hari seperti itu. Tapi ketika hari raya, seakan-akan nggak pernah ada kelebihan-kelebihan itu. Kita hanya mengingat euforia nikmat yang kita rasakan pada hari raya itu. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga nanti yang akan kita rasakan insya Allah. Ya, pelajaran yang pertama bahwa untuk menuju hari raya yang lebih besar, karena hari raya lebih besarnya orang mukmin itu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menuju ke sana kita butuh ya melewati ya apa yang Allah Subhanahu wa taala susun untuk kita dari beban-beban ibadah kepadanya. Tapi tenang, nanti kalau kita sudah Allah masukkan dalam surga, gak ingat kita sama letih-letihnya kita di dunia ini. Sama susah-susahnya kita di dunia ini gak ingat. Kayak kita kalau pas lagi lebaran. Ketika kita lebaran itu udah kayaknya kita gak pernah berpuasa. Enak. Ketemu keluarga lagi, makan-makan lagi, ketemu teman-teman. Yang ada habis itu euforianya yang panjang. Halal bihalal, kemudian macam-macam kita lakukan. Puasa 30 hari yang lalu yang letih-letih itu kan seperti itu. Makanya satu hal yang atau diantara yang paling besar yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan nikmat-nikmat surgawi itu adalah as-sabar, bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sabaran yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, para ulama menjelaskannya 3. Kesabaran ketika kita menjalankan ketaatan. Untuk kita patuh kepada Allah, kita butuh sabar. Sabar artinya adalah menahan dorongan jiwa. Jujur aja kita. Untuk bisa taat itu kita butuh sabar. Untuk bisa menjaga sholat itu kita butuh sabar. Untuk menjaga diri dari yang haram kita butuh sabar. Untuk hanya mencukupkan dengan yang halal kita butuh sabar. Kita dalam berusaha ya ada peluang, waduh nih bisa dimainin nih laporan gitu kan. Tapi kita tahu nggak boleh. Kita harus menahan. Kenapa? Karena kita nggak mau kita makan uangnya haram. Kita butuh sabar. Kita butuh sabar dalam ketaatan pada Allah. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak maksiat. Sabar untuk tidak maksiat. Ya. Kita tahu nih, wah ini bisa, ini diakalin. Main kerjanya kontraktor, wah ini bisa dimainin. Tapi Allah, ya Allah, kalau saya makan ini, terancam saya nggak bahagia di akhirat kelak. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kullu man nabata min haram, sesuatu yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih berhak untuk menyentuhnya terlebih dahulu. Ini semoga menjadi pengingat kita. Ya, makanya kebahagiaannya nanti tertunda atau waliyadzubillah bisa nggak dapat.
Ya. Setiap sesuatu yang tumbuh dari yang haram, neraka kata Rasulullah yang berhak untuk membersihkannya. Makanya ingat seperti itu, dan untuk tidak bermaksiat kita butuh sabar. Kita butuh untuk menahan. Aduh. Yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau biasa disebut dengan sabar menghadapi musibah. Nah, ini sabar. Dan sabar itu gak enak. Ya, sabar itu gak enak. Karena sabar itu pasti kita menahan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Makanya disebut sabar, menahan. Tapi itu yang kita butuhkan. Sebagaimana kalau pas hari raya kita bersabar 30 hari, kurang lebih, ya, tidak ada lebihnya ya, kurang 29 atau 30 hari. Kemudian kita mendapatkan kebahagiaan, maka jadikan itu sebuah pelajaran. Di dunia pun kita bisa bersabar dulu. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Dan dalam bersabar untuk ketaatan kita prioritaskan menjaga kewajiban kita terlebih dahulu. Kemudian kita lengkapi kewajiban kita dengan hal-hal yang Allah sunahkan pada kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan nikmat-nikmat di dalam surga, kita butuh al-mujahadah. Selain sabar menahan, kita butuh effort kita, semangat, kita butuh berusaha. Sebagaimana kita di dalam mendapatkan kebahagiaan duniawi kita, mendapatkan harta, ya, mengumpulkan harta, kita nggak ada istilah sudah tua, nggak ada istilah itu kita sudahlah cukup. Biasanya kebanyakan manusia nggak ada istilah cukup, ya. Maka seperti itu juga seharusnya kita dalam ibadah kepada Allah. Dalam kita berusaha, terutama ini yang berdagang atau pengusaha, wirausaha, pasti terus di-update dengan metode-metode yang bisa membuat barang dagangannya laku. Terus sekarang live TikTok, ikutan live TikTok, gitu kan. Wah, iklan di media sosial, di IG, ikut juga buka akun Instagram. Bahkan, ini bikin iklan, harus bayar. Dia pun bayar untuk bisa beriklan di media sosial. Artinya apa? Dia mujahadah di situ. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan harta bendanya. Maka seharusnya itu yang kita lakukan, lebih lagi untuk akhirat kita. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat kita itu lebih baik dan akan lebih kekal lagi daripada dunia kita. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang tidak boleh kita lupa adalah doa. Yang tidak boleh kita lupa adalah kita, setelah kita menjaga kesabaran kita, menjaga mujahadah kita, itu senantiasa kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah yang akhirnya menentukan siapa yang akan mendapatkan nikmat, siapa yang akan mendapatkan azab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan kita sombong dengan kuasa kita. Seberapapun amal kita, ya, kita pasti tidak lepas dari kekurangan dalam amal tersebut. Makanya hikmah, ya, disyariatkannya istighfar setelah melakukan amal soleh adalah karena kita ketika melakukan amal soleh ini pasti ada kekurangan. Dalam sholat aja, baru Allahu Akbar, pikiran kita udah kemana-mana. Gitu kan. Makanya Rasulullah mengajarkan habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk istighfar lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam sholat kita banyak kurangan kita. Dalam ibadah kita, ya, kita berinfak banyak kurangan kita. Dari niat yang mungkin belum sempurna keikhlasannya, ya, dan sebagainya. Kita butuh, yang pada akhirnya kita butuh berdoa kepada Allah. Inilah yang harus kita jaga terus. Selain upaya kita sebagai ikhtiar, yang akhirnya adalah doa kita sebagai ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi Allah, yang mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan mereka. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Ketika Allah menceritakan nabi-nabinya, Allah menutup dengan mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, maka ikutilah hidayah mereka. Dan di antara yang mereka contohkan adalah senantiasa memanjatkan doa. Ya. Senantiasa memanjatkan doa di setiap urusan mereka. Memanjatkan, ya, menunjukkan kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kesabaran kita, mujahadah kita memberikan rasa ujub kepada kita. Tapi mujahadah kita, kesabaran kita harus mewariskan kepada kita rasa kita makin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, tidak ada satu orang pun yang masuk surga itu karena amalannya. Artinya apa? Amalannya pasti kurang kalau mau jujur-jujuran gitu. Tapi siapa yang memasukkan dia ke dalam surga? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya bermodal amalan, artinya itu sebagai bayaran, gak ada yang bisa, kata Rasul. Iya Pak, jujur aja kita. Gitu kan? Amalan kita sekeren apa sih? Bahkan para sahabat tadi itu bilang, hatta anta ya Rasulullah, begitu juga dengan kau. Iya, kata. Sehebat amalan Rasulullah SAW nggak bisa menembus surga, itu tidak bisa. Apalagi amalan kita. Makanya di sini Rasulullah SAW, ya, ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita beramal, kita harus mengiringi amalan tersebut dengan apa? Dengan rasa butuhnya kita kepada Allah. Jangan sampai amalan kita malah membuat kita tinggi kepada Allah. Membuat kita merasa, oh sudahlah, ya Allah, aku kan sudah ibadah. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita beribadah itu karena apa? Ya karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh merengek kepada Allah. Kita butuh dekat pada Allah. Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan tegas beliau menyatakan, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika beliau Allah selamatkan dari Mesir, Allah bawa dia ke negeri Madian, kemudian dapat nikmat-nikmat. Beliau malah menyatakan, ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau berikan. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang dapat disampaikan, ya, pembahasan tentang nikmat-nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang luas yang harus senantiasa kita berikan kepada diri kita, ya, karena sifat manusia naik turun. Sifat kita naik turun. Mungkin ketika kita mendengar nasihat-nasihat seperti ini, semangatnya kita. Tapi ketika kita keluar dari masjid, sudah berkurang semangatnya. Nyampe rumah, duduk, berkurang lagi. Dan itu suatu hal yang manusiawi. Tapi kita harus tetap menjaga tersebut. Makanya jangankan kita, para sahabat Rasulullah SAW, mereka menyatakan itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kami kalau dekat Engkau, wah itu semangat. Tapi kalau sudah pulang ke keluarga kami, kumpul lagi, ya, kami nggak mendapati seperti semangat yang tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Iya. Kalau seandainya, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian bisa dalam satu titik semangat ketika bersamaku, kalian disalamin sama malaikat. La safahatkumul malaikat, kata Rasulullah.
Tapi nggak seperti itu manusia, nggak bisa. Makanya kita butuh motivasi seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melewati ayat-ayat tentang nikmat surga, ya, kita berhenti sejenak, kita tadabbur di situ. Kita melewati ayat-ayat tentang siksa neraka, kita pun berhenti sejenak, kita tadabbur di situ. Itu yang harus kita berikan pada diri kita, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita punya tuntunan. Karena kalau tidak seperti itu, namanya jiwa kita cenderung untuk tidak taat, cenderung untuk ya berjalan sesuai dengan hawa nafsu. Allah taala a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup ada hal yang disampaikan atau ditanyakan oleh jamaah, maka dipersilahkan sambil menunggu waktu syuruk sebentar lagi. Baik, kalau tidak ada mungkin kita tutup. Ana pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi di pagi yang indah ini. Jika ada satu sikap atau satu kata yang tidak berkenan, ana mohon maaf. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalannya, memudahkan kita untuk kita menjadi taat pada Allah di dunia, dan memudahkan kita untuk kita dapat masuk surganya nanti di akhirat kelak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.